Selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Jemaat yang dikasihi Tuhan, Majelis Jemaat dan Pelayan Firman yang bertugas mengucapkan selamat pagi, selamat beribadah. Hari ini kita memasuki hari Minggu kedua sesudah Natal. Marilah di dalam ibadah ini kita menaikkan puji syukur kepada Tuhan. Ibadah hari ini dilayani oleh Penatua Jimmy Hanafi. Dengan bimbingan kuasa Roh Kudus, kita percaya ibadah ini akan membawa berkat bagi hidup beriman kita. Untuk menyambut firman Tuhan, kami undang jemaat untuk berdiri. Kita memuji Tuhan dari KK 185. Mari kita tabiskan kebaktian kita ini. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Nats pembimbing kita di pagi hari ini terambil dari Wahyu pasal 22 ayat 6. Lalu ia berkata kepadaku, perkataan-perkataan ini tepat dan benar. Dan Tuhan Allah yang memberi roh kepada para nabi telah mengutus malaikatnya untuk menunjukkan kepada hamba-hambanya apa yang harus segera terjadi. Terimalah salam kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertaimu juga. Lalu
Dengan rasa sesal dan malu dan dengan kerendahan hati, marilah mengaku akan dosa-dosa kita. Kasihanilah kami ya Allah menurut kasih setiamu. Hapuskanlah pelanggaran kami menurut rahmat-Mu yang besar. Bersihkanlah kami seluruhnya dari kesalahan kami dan tahirkanlah kami dari dosa kami. Sebab kami sendiri sadar akan pelanggaran kami dan senantiasa bergumul dengan dosa kami. Jadikanlah hati kami tahir ya Allah dan baharuilah batin kami dengan roh yang teguh. Janganlah membuang kami dari hadapan-Mu dan janganlah mengambil roh-Mu yang kudus daripada kami. Bangkitkanlah kembali kepada kami kegirangan karena selamat yang daripada-Mu dan lengkapilah kami dengan roh kerelaan. Kami mengaku dan memohon kepada-Mu. Amin. Dihapuskan dosaku hanya oleh darah Yesus. Aku pulih dan sembuh hanya oleh darah Yesus. Oh, darah Tuhanku, sumber pemasuku, sucilah hidupku hanya oleh darah Yesus. Kepada setiap orang yang telah mengaku dosa dan bertobat, disampaikan berita anugerah pengampunan seperti apa yang tertulis di dalam 2 Korintus pasal 5 ayat 17. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Berdasarkan sabda Tuhan ini, maka sebagai pelayan Yesus Kristus, kami memberitakan bahwa pengampunan dosa telah berlaku dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Syukur pada Tuhan. Amin. Yesus datang memberi sukacita, Alfa Omega dan firman kekal. Allah sejati dan Maha Pencipta, bagai manusia kita kenal. Sorga dan bumi siarkan berita, Yesuslah datang memberi sukacita. Jemaat saya undang berdiri. Bersama-sama kita akan mendengar perintah hidup baru seperti apa yang tertulis di dalam Kolose pasal 3 ayat 8 sampai dengan 10. Tetapi sekarang buanglah semuanya ini, yaitu marah, geram, kejahatan, fitnah, dan kata-kata kotor yang keluar dari mulutmu. Jangan lagi kamu saling mendustai, karena kamu telah meninggalkan manusia lama serta kelakuannya, dan telah mengenakan manusia baru yang terus-menerus diperbaharui untuk memperoleh pengetahuan yang benar menurut gambar haliknya. Roh Kudus menolong kita mewujudkan kemuliaan Allah dalam seluruh hidup dan kesaksian kita di dunia. Kemuliaan bagi Bapa, Putra, dan Roh Kudus, seperti semula, kini dan terus, dan kekal selama-lamanya. Amin. Silakan duduk kembali. Kita akan masuk dalam pembacaan firman Tuhan, tetapi sebelumnya barangkali ada paduan suara atau vokal grup, dipersilakan.
Tuhan memberkati. Baik Bapak Ibu saudara sekalian, kita akan masuk dalam pembacaan firman Tuhan. Untuk itu mari kita menyiapkan hati kita menyiapkan pikiran kita, juga bacaan kita dari Wahyu pasal 22 ayat 6 sampai dengan ayatnya yang ke-7. Untuk itu mari kita tunduk kepala, kita mohon bimbingan Roh Kudus. Mari kita berdoa. Bapa yang rahmani, dalam ketenangan hati kami mohon pertolongan Tuhan. Diamkanlah semua suara yang ada dalam hati kami, kecuali suara Tuhan, sehingga kami boleh mengerti tentang kebenaran firman-Mu. Pimpinlah kami dengan Roh-Mu yang kudus. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Jemaat, marilah berdiri untuk mendengar sabda Tuhan. Haleluya.
Bacaan Alkitab pada hari ini terambil dari Wahyu 22 ayat 6 hingga 7 yang menyatakan, kedatangan Tuhan Yesus. Lalu ia berkata kepadaku, perkataan-perkataan ini tepat dan benar, dan Tuhan Allah yang memberi roh kepada para nabi telah mengutus malaikatnya untuk menunjukkan kepada hamba-hambanya apa yang harus segera terjadi. Sesungguhnya aku datang segera, berbahagialah orang yang menuruti perkataan-perkataan nubuat kitab ini. Demikian firman Tuhan. Hendaklah firman-Nya diam dengan segala kekayaannya di antara kamu, dan ucaplah syukur kepada Allah. Kepadamu puji-pujian, ada syukur dan segala kemuliaan, ya Bapa, Putra, Roh Kudus, sampai kekal abadi. Silakan dulu. Selamat pagi jemaat semua yang saya kasihi di dalam Tuhan. Shalom. Ya, hari ini kita sudah masuk di hari yang kedua di tahun 2022. Tentu ketika tahun 2021 mau berakhir atau sebelumnya, itu tentu kita semua berdoa mohon kepada Tuhan supaya kita bisa melewati tahun 2021 dan kita masuk di tahun 2022. Puji Tuhan, Tuhan masih mengabulkan apa yang kita semua mohon kepada Tuhan. Bagi saudara-saudara kita, rekan-rekan kita, saudara, istri, suami, anak, dan cucu, dan lain sebagainya yang mungkin sudah pergi meninggalkan kita, Tuhan sudah memberikan karunia kepada mereka sampai di situ. Nah, ketika Tuhan sudah memberikan kesempatan kepada kita hidup sampai dengan tahun 2022 ini, marilah kita melaksanakan firman Tuhan, kita mempelajari firman Tuhan supaya kita bisa mengerti lebih dalam. Karena khususnya bacaan kita hari ini dari kitab Wahyu kepada Yohanes, atau sering orang sebut kitab Wahyu, adalah kitab terakhir dalam kanon Alkitab Perjanjian Baru. Jadi menutup sejarah Perjanjian Baru dalam Alkitab Kristen. Nah, kitab ini juga merupakan sebuah kitab Kristen yang berisikan penglihatan, lambang, tanda bilangan, serta hal-hal yang berkaitan dengan pengajaran Tuhan kepada bangsa Yahudi. Selain itu, kitab Wahyu juga merupakan salah satu kitab yang agak sulit dipahami dalam Alkitab, sehingga menimbulkan banyak penafsiran atas kitab Wahyu ini. Nah, pada abad 2 Masehi, orang Kristen memiliki pemahaman bahwa kitab Wahyu adalah kode simbolis yang meramalkan orang-orang atau peristiwa-peristiwa tertentu yang mengantar pada akhir zaman. Pada saat itu ada sekelompok kaum Montanis namanya itu. Mereka pergi ke padang gurun Frigia untuk menyaksikan Yerusalem sorgawi turun dari langit. Tetapi mereka semua kecewa dengan penantian mereka. Mungkin Bapak Ibu masih ingat peristiwa yang pernah terjadi sekitar tahun 2003. Itu ada sekelompok orang di Indonesia sini dari kelompok Pondok Nabi begitu, pengikut Pondok Nabi, di bawah pimpinan seorang pendeta, tidak usah kita sebut namanya. Mereka berkumpul di Bandung. Mungkin Bapak Ibu masih sempat membacanya. Mereka berkumpul di Bandung di satu tempat begitu. Mereka mau menunggu kedatangan Kristus. Pertama mereka katakan bahwa Tuhan Yesus akan datang pada tanggal 9 atau 10. Pertama Tuhan Yesus mau datang jam 15 pada 10 November. Lalu jam 15 Tuhan Yesus tidak datang, tunggu lagi nanti jam 24 Tuhan Yesus datang. Jam 24 mereka tunggu Tuhan Yesus tidak datang, nanti jam 02.00 besoknya berarti Tuhan Yesus datang. Apa yang terjadi Bapak Ibu saudara sekalian? Tuhan Yesus tidak jadi datang, yang datang ke situ adalah polisi. Polisi datang jemput mereka semua.
tentu pendetanya masuk penjara karena ini pembohongan publik. Ada pasalnya, tapi hari ini kita tidak bahas pasal itu, tapi Bapak Ibu tentu tahu. Nah, karena apa? Karena mereka memahami kitab Wahyu ini, kalau Bapak Ibu bisa baca di pasal 3 ayat 3 itu, situ cukup jelas tentang bagaimana kedatangan Kristus. Tuhan datang itu tidak ada yang tahu, iya kan? Anak tidak tahu, yang tahu hanya Bapa. Tapi ini pendeta luar biasa. Ini sama seperti satu sekte yang sekarang juga ada di Indonesia. Mereka juga bilang begitu, bahwa Tuhan Yesus akan datang tanggal sekian. Ketika Tuhan Yesus tidak datang, roba lagi, terus aja seperti itu. Nah, ini yang terjadi. Makanya kita harus sungguh-sungguh mempelajari kitab Wahyu ini, karena kitab Wahyu ini kan hanya 22 pasal saja, Bapak Ibu Saudara sekalian. 22 pasal dan ayatnya hanya 404 ayat. Ayat yang paling panjang itu kan ada di pasal 21. Kalau Bapak Ibu membaca kitab Wahyu ini, satu pasal 4 menit saja selesai. Berarti kalau 22 pasal, 22 kali 4 berarti ada 88 menit, setara dengan 1,5 jam. Kita buang waktu sebentar. Kita bisa nonton TikTok, atau nonton Facebook, atau nonton apa bisa sampai 2-3 jam. Masa baca firman Tuhan hanya 1,5 jam saja tidak bisa. Selesai sudah itu kitab. Nah, inilah yang akan kita perhatikan. Jadi kitab Wahyu kepada Yohanes ini, sudah saya sebutkan di atas tadi, berisikan penglihatan, lambang-lambang, dan lain sebagainya yang sudah kita bahas bersama. Berikutnya selesai sudah rangkaian penglihatan yang diperlihatkan kepada Yohanes mengenai rencana keselamatan umat manusia dari Allah dalam perspektif kekekalan. Begitu terpesonanya Yohanes atau terpengarahnya Yohanes sehingga secara spontan Yohanes hendak bersujud menyembah si malaikat yang menunjukkan jalan. Saudara bisa baca di ayat 8. Setelah menolak disembah, malaikat itu sebaliknya menambahkan pesan yang patut disimak. Apa yang dilihat Yohanes tidak untuk disimpan, melainkan untuk dibukukan kepada jemaat Tuhan. Ayat 10. Nah, kita harus ingat tujuan-tujuan penglihatan-penglihatan kitab Wahyu ini adalah penglihatan bagi umat yang sedang dianiaya oleh penguasa dunia. Mereka yang menyembah si ular naga dan para pengikutnya para pengikutnya bahwa Allah yang umat sembah adalah Allah yang berdaulat. Jadi Allah yang kita sembah ini adalah Allah yang berdaulat. Inilah kabar baik bagi umat Tuhan, sekaligus menjadi kabar buruk bagi mereka yang tetap berkanjang di dalam dosa. Ayat 11 dan 15. Namun penglihatan-penglihatan ini yang dengan jelas dipaparkan kepada Yohanes juga menyadarkan orang percaya bahwa waktunya sudah sangat singkat. Bertahanlah, tetap setia, tidak kompromi dengan dosa, dan tidak menyerah pada otoritas palsu si ular naga. Tidak akan sia-sia, karena sebentar lagi waktu penyelamatan akan segera tiba. Tetapi jangan saudara karang-karang sendiri waktunya, nanti ada penatua atau diaken begitu, mengatakan bahwa saya kepenuhan roh, sehingga Tuhan Yesus mau datang, kumpul semua di gereja Getsemani. Nah, ini tidak benar. Jangan saudara percaya, nanti itu akan terjadi. Nanti bukan kita datang ke surga, tapi kita datang ke kantor polisi. Nah, sekaligus hal ini menjadi desakan dan dorongan untuk anak-anak Tuhan bergiat memberitakan kabar baik. Jangan kita sia-siakan waktu kita. Bila saudara belum menjadi milik Kristus dalam artian yang sebenar, ingat sewaktu-waktu kesempatan itu akan habis. Kita harus hati-hati. Dan semua menjadi terlambat. Segera putuskan undangan ini yang sudah kita baca tadi untuk kedatangan Tuhan. Dan kita ingat juga mereka yang masih di luar sana yang sedang menuju kebinasaan. Nah, undangan ini bukan hanya bagi kita tapi untuk mereka, maka itu mari kita bagikan. Bacaan kita hari ini dari Wahyu 22 ayat 6, di situ dia katakan begini. Lalu ia berkata kepadaku, perkataan-perkataan ini tepat dan benar. Dan Tuhan Allah yang memberi roh kepada Nabi telah mengutus malaikatnya untuk menunjukkan kepada hamba-hambanya apa yang harus segera terjadi. Nah, ayat 6 ini mau katakan malaikat memberi penegasan bahwa semua yang dikatakannya itu adalah pesan-pesan dari Tuhan
yang dulu memberi roh kepada para nabi dan sekarang mengutusnya untuk menunjukkan kepada hamba-hambanya apa yang harus segera terjadi. Itu ayat 6. Ayat 7, sesungguhnya aku datang segera. Berbahagialah orang yang menuruti perkataan-perkataan nubuat kitab ini. Ini adalah perkataan Sang Alfa dan Omega. Ayat 7 ini ya. Perkataan Sang Alfa dan Omega sendiri, dia berkata, lihat, aku datang segera. Berbahagialah orang yang menuruti perkataan-perkataan nubuat ini. Sungguh-sungguh kita harus memperhatikan. Nah, untuk bisa menuruti perkataan nubuat kitab Wahyu ini, sebelumnya tentu kita perlu mempelajarinya. Sudah saya sebutkan di depan tadi, untuk mempelajari kitab Wahyu tidak lama. Saudara baca 22 pasal hanya 1,5 jam saja. Masa tidak bisa? Sehingga kita mempelajari firman Tuhan ini dengan sebenarnya, ditambah referensi dari bacaan-bacaan yang penting. Nah, kalau Tuhan Yesus sudah janji pada 2000 tahun yang lalu bahwa dia segera datang, apalagi dengan sekarang. Jadi inti pesan dari kitab Wahyu pasal 6 dan 7 ini, pertama, mengetahui bahwa Tuhan Yesus akan datang kembali, sehingga kita harus menaati dan menanti dengan hidup dalam kesetiaan kepada Tuhan Yesus. Yang kedua, mengetahui bahwa kesetiaannya kepada Tuhan Yesus harus diwujudkan dalam ketaatan terhadap setiap perkataan Tuhan Yesus. Yang ketiga, menyatakan keinginan kita untuk taat kepada setiap perkataan-perkataan Tuhan Yesus. Mari kita memperhatikan bacaan kita ini dengan sungguh-sungguh. Nanti pulang Bapak Ibu segera mulai. Tahun 2022 kita start. Kemarin saya sudah start kembali lagi dari bacaan Alkitab Perjanjian Lama. Perjanjian Baru sudah saya lewat tahun lalu, sudah 48 kali. Nah, sekarang kita mulai di tahun 2022, kita mulai dari kitab Perjanjian Lama. Kitab Perjanjian Lama, Kejadian pasal 1, saudara baca 4 menit selesai. Nah, mulailah kita start sehingga nanti kita bisa menyelesaikan kurang lebih ya 1,5 bulan, paling lama 3 bulan, seluruh Alkitab, kitab Perjanjian Lama. Jadi dari Kejadian sampai di Maleaki. Sehingga dengan dasar itu kita bisa mengerti kolerasi daripada firman Tuhan itu sendiri. Lanjut lagi, nanti saudara akan membaca sampai di kitab Wahyu dari Matius. Semoga tahun 2022 ini paling tidak saudara sudah bisa membaca sedikitnya 2 kali lah. Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru. Amin ya Bapak Ibu saudara sekalian ya. Sehingga kita bisa tahu bagaimana kolerasi daripada firman Tuhan itu sendiri. Nah, pertanyaan berikutnya, apa yang sudah kita rencanakan untuk tahun 2022 ini? Tentu kita semua sudah punya rencana-rencana yang akan kita laksanakan di tahun 2022 ini. Karena semua rencana kerja di tahun yang lalu berantakan oleh karena COVID-19. Sehingga membuat semua rencana kerja kita, pekerjaan kita, usaha kita, dan hubungan kita dengan sesama juga mungkin terganggu. Nah, di tahun 2022 ini adalah tahun apa? Tahun rahmat Tuhan kepada kita. Kita sendiri mengamini itu. Dan pengalaman yang terjadi di tahun 2021 dan 2020 membawa kita lebih kuat dalam melaksanakan kehidupan kita untuk tahun ini dan sampai seterusnya. Ketika Tuhan masih memberikan kehidupan kepada kita. Dengan cara apa supaya kita bisa kuat? Dengan cara kita memohon pertolongan Tuhan. Kita saling membangun hubungan yang baik di antara kita. Dan otomatis kita juga membangun hubungan yang baik dengan Tuhan. Bagaimana kita bisa membangun hubungan yang baik dengan Tuhan yang tidak kelihatan? Padahal dengan sesama kita yang kelihatan kita tidak bisa membangun hubungan yang baik. Mari kita membangun hubungan yang baik di antara sesama kita. Sehingga kita juga bisa membangun hubungan yang baik dengan Tuhan. Ketika kita membangun hubungan yang baik di antara kita, berkat Tuhan akan datang kepada kita. Kalau kita tidak membangun hubungan yang baik dengan sesama kita, bagaimana kita bisa mendapatkan berkat Tuhan? Banyak masalah, banyak persoalan dalam membangun hubungan itu tadi, Bapak Ibu. Ada yang membuat hati kita jengkel, hati kita sakit, macam-macam lah yang terjadi dalam hidup ini.
Sehingga menjadi membangun hubungan itu tadi tidak bisa bagus, tapi menjadi renggang. Tapi firman Tuhan hari ini mau mengajarkan kepada kita, marilah kita membangun hubungan yang harmonis di antara kita. Sehingga dengan membangun hubungan yang baik, berkat Tuhan, karunia Tuhan, anugerah Tuhan akan mengalir kepada kita. Itu intinya seperti itu Bapak Ibu saudara sekalian dari bacaan kita. Nah, tentu banyak hal yang kita harus kerjakan kembali, kita menjadwalkan kembali rencana-rencana kita. Dan rencana kita tadi jangan kita simpan sendiri, tapi kita datang, kita bawa ke hadapan Tuhan. Mohon pertolongan Tuhan. Supaya rencana kita ini dikehendaki oleh Tuhan. Kalau orang sebelah bilang diridhoi oleh Tuhan. Kita tidak bisa memaksa kehendak kita kepada Tuhan. Karena kehendakmu yang jadi atasku. Bukan kehendakku jadi atasmu. Tetapi apapun itu firman Tuhan selalu mengajarkan kepada kita. Supaya kita membawa setiap rencana kita kepada Tuhan. Kemanapun kita mau pergi. Itu yang harus kita lakukan. Kita datang berbicara dengan Tuhan. Tuhan, saya mau rencana ini, mau rencana itu. Tuhan menghendaki atau tidak? Oleh karena itu, saudara harus membuka hati saudara, membuka pikiran saudara, sehingga kita ini tidak sering membanding-bandingkan hidup kita dengan orang lain. Sering dalam hidup ini kan kita membanding-bandingkan kita dengan orang lain. Oh, si A lebih baik dari saya, si A lebih jelek dari saya lebih baik dari dia lebih kaya dari saya, lebih enak dari saya, dan seterusnya dan seterusnya. Itu menurut pandangan saudara. Kalau bahasa Jawanya bilang sawang sinawang. Si A mengatakan si B enak, si B mengatakan dan seterusnya. Tetapi apakah demikian? Tentunya tidak demikian. Bapak Ibu, 4 tambah 2 sama dengan 6. 3 kali 2 sama dengan 6. 5 tambah 1 sama dengan 6. Beda angka, beda cara, tapi hasilnya sama. Begitu juga dengan kasih Tuhan Yesus kepada anak-anaknya. Beda waktu, beda proses, tapi kasihnya sama. Maka dari itu, jalani hidup saudara dengan selalu bersyukur. Kita mengucap syukur kepada Tuhan di dalam segala hal. Karena bukan kita mengucap syukur kepada Tuhan ketika Tuhan memberikan hidup kepada kita sampai tahun 2022, tahun baru, mobil baru, rumah baru, jas baru, pokoknya jangan pacar baru, gak boleh lah kalau belum punya pacar. Kalau yang saya sama Pak Emil dan lain sebagainya saya tidak berani sebut karena orangnya ada di sini. Semuanya baru. Dan juga hati kita baru. Menghadapi tahun 2022. Kita meninggalkan apa yang sudah terjadi di tahun 2021. Ada lagu bilang sulit untuk dilupakan dan apa juga untuk dikenangkan, begitulah. Semua peristiwa yang terjadi itu menjadi pengalaman bagi kita. Sehingga di tahun 2022 yang Tuhan karuniakan kepada kita, kita bisa merubah hidup kita sehingga sekali lagi saya katakan bisa berkenan di hadapan Tuhan dan juga di hadapan manusia. Itu yang membuat berkat datang kepada kita. Kalau itu belum datang, saudara tidak usah khawatir. Karena bunga itu kan tidak selalu bermekaran bersamaan. Mekarnya bunga itu ada waktu-waktunya. Demikian pula dengan hidup kita, dengan berkat kita. Kita mekar juga ada waktunya. Ada saatnya. Tuhan akan memberikan. Karena Tuhan memberikan kepada kita sesuai dengan kehendak Tuhan. Bukan sesuai dengan kehendak kita. Kita menuntut kepada Tuhan ini. Tuhan bilang no, tidak. Saya memberikan ini. Karena apa? Karena Tuhan memberikan kepada kita supaya kita ini jadi bahagia dan kita selamat, damai sejahtera ada dalam hidup kita. Itu yang Tuhan berikan kepada kita. Bukan seturut dengan kehendak kita. Nah, sekarang kita mengucap syukur saja kepada Tuhan bahwa Tuhan sudah memberikan hidup kepada kita. Jadi yang paling baik kita menjaga suasana hati kita. Suasana hati kita baik, ketemu siapapun nampak baik. Karena suasana hati kita baik, suasana hati kita senang. Ketemu siapapun kita senang, ketemu siapapun kita baik. Nah, dalam harapan yang baik, hal terbaik dari masalah suasana hati adalah menentukan sendiri suasana hati kita. Kita menentukan suasana hati kita.
Terkadang ada kata-kata yang sedikit kurang enak dari suami, istri menjadi tidak enak hati. Ada kata-kata yang kurang enak dari istri, suami menjadi kurang enak hati. Demikian pula sebaliknya dengan anak-anak. Sehingga hati kita atau suasana hati kita ini menjadi kacau. Kalau suasana hati kita sudah menjadi kacau, ketika kita keluar, hati kita juga kacau. Kita ketemu siapapun jadinya kacau. Kalau hati sudah kacau, bagaimana berkat bisa datang? Sulit kan bagi kita untuk bisa terjadi. Untuk itu marilah kita senantiasa menyiapkan hati kita supaya hati kita ini selalu lebar. Hati kita terbuka, hati besar, berjiwa besar, menghadapi setiap persoalan dan masalah yang begitu berat menghadapi hidup kita ini. Kita semua yang hadir di sini punya persoalan yang sama, persoalan berat. Tapi cara penyelesaiannya tentu berbeda-beda untuk menyelesaikan persoalan-persoalan itu. Tetapi apapun itu, kita sebagai anak-anak Tuhan, kita sudah dipersiapkan Tuhan melalui firman-Nya supaya kita kuat untuk menghadapi setiap persoalan. Dan bukan hanya persoalan, berkat Tuhan yang besar kepada kita pun kita harus menyiapkan hati kita dan pikiran kita untuk menerima berkat Tuhan. Kalau saudara tidak menyiapkan hati saudara, pikiran saudara untuk menerima berkat Tuhan, hancurlah saudara. Karena saudara akan sembarangan atau kita akan sembarangan mempergunakan berkat Tuhan. Kita tidak mempergunakan berkat Tuhan seturut dengan kehendak Tuhan. Tapi kita mempergunakan berkat Tuhan seturut dengan kehendak hati kita sendiri. Apa yang terjadi ketika itu? Habislah kita. Gampangnya ngomong bangkrut. Lalu kita datang lagi menangis di hadapan Tuhan. Nah, oleh karenanya tadi sudah dijelaskan oleh saya tadi bahwa Tuhan memberikan berkat kepada kita dengan caranya Tuhan. Masing-masing, step by step. Sudah saya bilang tadi kan, bunga itu kan tidak bermekaran bersamaan. Bermekarannya ada waktunya. Kita pun juga demikian. Jadi jangan iri orang Jawa bilang ojo meri ambek wong. Orang sukses kita mendoakan, kita datang, kita tanya, kita belajar. Kenapa sampean kok cuma jual roti saja kok bisa sukses? Saya ini jual mobil kok tidak bisa sukses. Karena jual mobil habis itu saya pakai untuk beli jas baru, untuk ini, untuk itu, untuk macam-macam. Dia jual roti kecil-kecilan tapi untungnya ditumpul kumpul, bahasa Jawanya bilang utun. Sehingga hidupnya itu penuh berkat. Dia dapat berkat, dia juga memberikan berkat kepada orang lain. Itu yang saya katakan tadi, kita keliru untuk mempergunakan berkat Tuhan. Kita semua yang hadir di sini mungkin kita pernah mengalami hal itu. Tetapi di tahun 2022 ini, marilah kita merubah mindset hidup kita. Jadi jangan kita hanya lihat kenapa orang itu bisa kaya, saya tidak bisa kaya. Semua kita bisa kaya kok. Semua kita juga bisa melarat. Tergantung bagaimana kita. Lalu saudara bertanya, Pak, kalau saya sudah baca firman Tuhan dari Kejadian sampai di Wahyu, apakah besok langsung saya bisa naik mobil baru begitu? Ya saya tidak bilang tidak bisa. Tergantung bagaimana hubungan saudara dengan Tuhan dan bagaimana hubungan saudara dengan sesama. Bagaimana saudara bekerja. Karena begini, ketika kita berdoa, minta kepada Tuhan. Bagian kita laksanakan, bagian Tuhan akan Tuhan laksanakan. Kalau saudara hanya berdoa saja, waduh saya ini kan penatua atau penatua sudah tua lagi, bahasa Jawanya bilang penak tua begitu. Berarti apapun Tuhan pasti ikut. Oh nanti dulu. Tidak demikian. Jadi sama-sama kita kerjasama dengan Tuhan. Kita mohon kepada Tuhan, kita juga melaksanakan tugas dan tanggung jawab kita sebagai anak-anak Tuhan. Apalagi kita sebagai seorang presbiter. Bahasa kerennya bilang sebagai hamba Tuhan. Sampai sejauh mana saudara dan saya, khususnya kita para presbiter ini atau kita semua yang hamba Tuhan ini melaksanakan tugas dan tanggung jawab kita sebagai hamba Tuhan. Apakah kita sudah melaksanakan dengan segenap hati kita ataukah ya dengan semaunya saya? Hal ini jangan kita pakai main-main karena kita harus mempertanggungjawabkannya di hadapan Tuhan kelak. Tidak ada alasan bagi kita. Apapun yang terjadi, kita tetap harus melayani. Bukan hanya penatua diaken saja, tetapi semua kita jemaat. Kita adalah hamba Tuhan. Kita melayani Tuhan. Kita saling mendukung dalam doa.
bukan saling mencaci maki di antara kita, bukan mensyukuri atas kesusahan orang lain, atas kesulitan orang lain, tetapi kita berdoa supaya kita semua sama-sama bisa keluar dari persoalan itu. Tuhan mendengar doa saudara. Jangan saudara pikir, saya doa mungkin Tuhan tidak dengar. Jangan. Kita tetap percaya, kita tetap mengimani dan mengamini bahwa apa yang kita sampaikan kepada Tuhan, Tuhan mendengar semua. Perkara Tuhan mau menjawab sekarang, besok, lusa, itu bukan urusan kita, itu urusan Tuhan. Tetapi kita sebagai hamba Tuhan, kita harus saling mendoakan di antara kita. Begitu Bapak Ibu Saudara sekalian. Sehingga apa? Ada damai sejahtera dalam hati kita. Hati kita begitu besar, hati kita terbuka untuk menerima apapun yang terjadi dalam hidup ini. Kalau hati kita besar, kita bisa menerima semua persoalan itu dan Tuhan akan berikan jalan keluar kepada kita. Mungkin ada yang mengatakan, apakah Bapak juga begitu? Terkadang juga tidak demikian. Kita harus jujur. Ketika persoalan datang, kita bisa saja lepas kontrol. Tetapi sebagai anak-anak Tuhan, kita menyiapkan hati kita, menyiapkan pikiran kita. Kita tidak tahu tantangan yang terjadi untuk besok lusa di tahun 2022 ini seperti apa. Tetapi kita sebagai anak-anak Tuhan, kita sebagai orang-orang percaya, kita menyiapkan hati kita, menyiapkan pikiran kita. Ketika Tuhan sudah mengaruniakan tahun 2022 ini kepada kita semua. Amin Bapak Ibu Saudara sekalian. Ya, itu yang kita siapkan. Sehingga kita sama-sama kuat menjalani tahun ini. Penuh sukacita dan damai sejahtera di dalam kasih Kristus. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Silakan berdiri untuk bersama-sama semua orang percaya di segala waktu dan tempat kita mengaku iman menurut pengakuan iman rasuli dengan hati dan mulut masing-masing berkata, aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa Halik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Silakan duduk kembali. Kita akan masuk di dalam doa syafaat. Mari kita mempersiapkan hati kita dan pikiran kita untuk bersama-sama berdoa.
Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, terima kasih kami ucapkan kepadamu Bapa atas pemeliharaanmu di sepanjang tahun 2021 yang baru saja kami lalui. Terima kasih atas penyertaanmu dalam setiap peristiwa yang kami lalui. Berikanlah kami hati yang bijaksana sehingga kami dapat belajar untuk senantiasa menyenangkan hati-Mu Tuhan, dan tidak mengulang kesalahan yang sama. Terima kasih Bapa untuk perkenanan-Mu sehingga Engkau izinkan untuk memasuki tahun baru 2022 yang sudah hari kedua ini. Kami percaya tahun 2022 tahun yang penuh dengan keajaiban, di mana Engkau banyak membuat hal-hal keajaiban dalam hidup kami. Apa yang kelihatan tidak mungkin dalam pandangan manusia akan Kau nyatakan secara ajaib, bahwa bagi Engkau tidak ada sesuatu pun yang tidak mungkin. Kami percaya tahun 2022 ini adalah tahun perubahan, di mana Engkau akan merubah banyak hal dalam hidup kami secara supranatural, terutama bagi yang sudah menyiapkan dirinya. Kami percaya tahun 2022 ini adalah tahun percepatan di mana Engkau akan memberikan berkat dengan porsi yang berlipat-lipat kali ganda dari yang sebelumnya dengan tujuan ilahi. Kami percaya tahun 2022 ini adalah tahun perkenanan-Mu, di mana Engkau akan berkenan kepada anak-anak-Mu yang telah bertekun dalam iman, dan bahkan Engkau akan berkenan untuk menjamah jiwa-jiwa yang belum mengenal-Mu secara supranatural, dan segala misteri ilahi akan Kau perkenankan untuk diungkapkan. Terima kasih Bapa atas segala kebaikan-Mu. Terima kasih untuk rancangan-Mu yang penuh damai sejahtera, untuk memberi masa depan yang penuh harapan di tahun 2022 ini yang masih Tuhan karuniakan kepada kami. Terima kasih Bapa di sorga. Kami semua yang hadir di sini di pagi hari ini, kami percaya melalui firman Tuhan, Tuhan memberkati kami. Tuhan memberikan pengertian kepada kami, sehingga melalui firman-Mu kami boleh menjadi saksi bagi-Mu dimanapun kami berada, dalam keadaan seperti apapun, baik kami dalam keadaan susah, kami dalam keadaan senang, bahkan kami dalam keadaan tertekan pun, kami tetap mengakui bahwa Engkau adalah Tuhan dan Juru Selamat kami, dan kami akan tetap menyampaikan kebenaran firman-Mu. Terima kasih Bapa di sorga. Ketika kami pulang dari rumah Tuhan ini, biarlah kami membawa satu kabar duka cita, satu sukacita yang luar biasa, bukan duka cita, tetapi satu sukacita yang akan kami sampaikan kepada sama kami, bahwa di tahun ini Tuhan akan memberikan karunia yang tidak tara kepada kami. Bapa, Engkau tahu bagaimana keadaan hati kami masing-masing yang hadir di tempat ini di pagi hari yang berbahagia itu. Untuk itu Bapa, saya memberikan kesempatan kepada semua yang hadir di pagi hari ini untuk menyampaikan apa yang ada dalam hati mereka. Silakan. Terima kasih Tuhan, kami percaya bahwa Engkau sudah mendengar apa yang sudah dikatakan oleh masing-masing yang hadir. Tuhan akan memberikan jalan keluar, Tuhan akan memberikan kekuatan kepada kami semua ketika beban itu datang. Kami percaya bahwa Engkau tidak akan memberikan beban melebihi daripada kekuatan kami. Sekalipun itu terjadi, Tuhan sudah memberikan kekuatan yang sangat luar biasa kepada kami. Terima kasih Bapak. Di pagi hari yang berbahagia ini juga kami akan mendoakan untuk pergumulan kita bersama, pergumulan khususnya GPIB, baik Mupel Regio maupun Jemaat Bukit Zaitun. Tuhan tolong supaya semua yang sudah Tuhan tetapkan sebagai pengurus, pemimpin di dalam persekutuan yang sudah saya sebutkan tadi, baik Mupel maupun Regio, dan khususnya kami di Bukit Zaitun, Tuhan memberkati kami dalam segala kegiatan sepanjang pelayanan, baik minggu ini maupun yang seterusnya. Tuhan memberkati kami para presbiter, unit misioner, BPPJ dan semua yang terlibat di dalamnya. Bapa, kami juga mendoakan untuk saudara-saudara kami yang tidak bisa hadir bersama-sama dengan kami dengan berbagai macam masalah. Khususnya mereka yang dalam keadaan sakit, kami mendoakan untuk Nyonya Sunjaswati Malole, Nyonya Lita Mira,
Nyonya M. Tomasoa, Nyonya Mami Purwoto, Nyonya Dorce Nuhumuri, Nyonya Maria Kawi, Nyonya Min Peta, Bapak B.E. Poyo, Bapak Lexi Lapian, Bapak L.S. Habismoko, Bapak Christian Gultom, Bapak Togu Tambunan, Bapak Diali Agris Sijun, dan Ibu Lilis Prihatin. Bapak, semua saudara-saudara yang kami sebutkan ini, Tuhan tahu keadaan mereka. Mereka dalam keadaan sakit, baik yang dirawat di rumah maupun di rumah sakit. Kami memohon kepadamu Bapa, Tuhan datang melawat mereka. Tuhan memberkati obat-obatan yang dipakai, yang diminum, alat-alat yang dipakai. Tuhan memberkati keluarga yang merawat. Bahkan Tuhan memberkati dokter dan para medis. Sehingga apa yang mereka idamkan dapat terjadi oleh bilur-bilur-Mu. Terima kasih Tuhan. Bukan hanya itu saja, kami juga mendoakan bagi saudara kami Ibu Ida Sutiono. Dengan apa yang baru dialaminya, Tuhan memberkati, Tuhan memberikan kekuatan dan juga kesehatan kepadanya. Terima kasih Bapa di sorga, kami menyerahkan kehidupan ini semua ke dalam tangan Tuhan. Di hari yang berbahagia ini juga kami mendoakan untuk keluarga-keluarga baik yang ada di sektor 1, sektor 2 maupun sektor 3. Di sektor 1 ada Nyonya Marice Tomasoa. Sektor 2 ada Saudara Hein Sorongan. Sektor 3 ada keluarga Adri Hotman Silalahi. Tuhan, Engkau tahu bagaimana keluarga-keluarga yang kami sebutkan ini tadi. Tuhan menolong mereka, Tuhan berikan kekuatan kepada mereka, sehingga mereka kuat untuk menjalani kehidupan yang masih Tuhan percayakan di tahun 2022 ini. Banyak persoalan mungkin, banyak masalah, tetapi kami bisa memanage masalah itu bukan dengan kekuatan kami atau dengan kekuatan mereka, tapi dengan pertolongan dan karunia Tuhan. Terima kasih Bapak. Kami juga mendoakan bagi rekan-rekan sepelayanan kami baik yang ada di sektor 1 Diaken Alvaris Peta, sektor 2 Penatua Joko Mulyono, sektor 3 Diaken Nyonya SM Wowiling. Saudara-saudara yang kami sebutkan ini adalah rekan sepelayanan kami. Mereka sudah Tuhan teguhkan untuk menjadi hamba Tuhan. Biarlah mereka menjadi hamba Tuhan, ya dengan segenap hati. Tuhan memberikan dukungan kepada mereka dan keluarga, anak-anak. Tuhan baik dalam kesehatan maupun pekerjaan maupun ekonomi. Sehingga melalui mereka semua, kabar baik ini dapat disampaikan sampai ke ujung bumi. Terima kasih Bapak. Tak lupa juga kami mendoakan untuk bangsa dan negara kami, pemerintah kami mulai dari Presiden kami Bapak Joko Widodo, Wakil Presiden kami, para menteri, anggota kabinet, semuanya dan juga tentunya anggota parlemen. Biarlah mereka boleh bekerja dengan sungguh-sungguh dan takut akan Tuhan. Pula kami mau mendoakan untuk pemimpin kami yang ada di Jawa Timur. Baik itu gubernur, wakil gubernur, semua aparat pemerintah yang ada di Pemprov Jawa Timur. Tuhan memberkati mereka, Tuhan menolong mereka sehingga mereka bekerja dengan sungguh-sungguh dan yakin dan percaya Tuhan menyertai mereka. Pula bagi wali kota kami di Surabaya sini, Bapak Erik dan juga Pak Armuji sebagai wakilnya dan semua jajaran yang ada di dalamnya. Biarlah mereka juga sungguh-sungguh bekerja tanpa pamrih dan takut akan Tuhan. Sehingga damai sejahtera selalu ada bagi kami warga kota Surabaya ini Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga. Tuhan tahu bagaimana keadaan kami. Tuhan tahu bagaimana apa yang harus kami perbuat dalam hidup ini. Nah untuk itu kami mohon pertolongan-Mu Bapa, supaya kami betul-betul melaksanakan firman Tuhan ini bukan asal-asalan, tetapi dengan sungguh-sungguh. Oleh karenanya Bapa, biarlah kami membuka hati kami, membuka pikiran kami. Melalui doa syafaat ini, Tuhan tolong kami. Saya juga mendoakan bagi anak-anak saya, saudara-saudara saya dari tim Infocom, organis, pro kantor, paduan suara, semua yang terlibat di dalam kebaktian di hari ini. Tuhan memberkati mereka, baik dalam pekerjaan, dalam ekonomi, dalam kesehatan. Tuhan tolong mereka anak-anak muda ini. Pula kami semua jemaat. Sekali lagi Tuhan, biarlah kami pulang dari rumah Tuhan ini dengan membawa satu sukacita yang sangat luar biasa dalam hidup kami. Haleluya. Terima kasih Bapak. Ya Tuhan, dalam pengasihan-Mu kami mohon, peliharalah kami dalam kasih Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat yang telah mengajarkan kami berdoa. Surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini tapi lepaskanlah kami dari yang jahat.
karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat, marilah kita mengucap syukur kepada Tuhan dengan memberi persembahan kepadanya. Dengarlah firman-Nya dari 1 Tesalonika 5 ayat yang ke-18 yang berbunyi, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Tuhan memberkati saudara dan persembahan saudara. Berdiri untuk menyerahkan syukur kita dalam doa. Ya Tuhan, kasih-Mu setinggi langit dan setia-Mu sampai ke awan-awan. Seluruh hidup kami dipenuhi dengan kasih-Mu dan melimpah dengan berkat-Mu. Kepadamu kami serahkan persembahan ini sebagai tanda setia kami untuk selalu hidup di dalam kasih-Mu. Dalam nama Yesus, terimalah syukur kami. Ya Kristus Tuhan kami bersyukur dan memuji nama-Mu karena Engkau selalu setia dan mengasihi kami. Terimalah tanda kasih kami melalui persembahan ini, ya Tuhan, serta urapi majelis jemaat agar mengelola dan menggunakannya sesuai kehendak-Mu dan untuk pekerjaan memuliakan nama-Mu. Amin. Dipersilakan duduk kembali. Kami akan membacakan warta singkat. Yang pertama, ibadah pembukaan kegiatan tahun 2022. Ibadah pembukaan kegiatan di tahun 2022 akan dimulai pada hari Rabu, tanggal 12 Januari 2022. Pelayan firman, Pendeta Nyonya Dina Haba Aki Hari STH. Ibadah dilaksanakan melalui Zoom meeting. Mohon kehadiran jemaat dalam
ibadah melalui Zoom tersebut di atas. Warta ini sebagai undangan. Yang kedua, penjualan kalender tahun 2022 sesuai program tahun anggaran 2021-2022, maka Majelis Jemaat mengadakan aksi dana PEG melalui penjualan kalender 2022 seharga Rp20.000 per eksemplar. Kalender dapat diperoleh di depan Gereja Getsemani dan di depan Gereja Wisma Mukti setelah ibadah. Yang kedua, melalui koordinator sektor pelayanan 1, 2, dan 3 yang berikut di kantor Majelis Jemaat pada setiap hari kerja. Mohon partisipasi dan dukungan warga jemaat dalam kegiatan di atas. Persembahan ibadah-ibadah jemaat yang dilaksanakan secara online dapat diserahkan langsung ke kantor Majelis Jemaat atau melalui rekening Majelis Jemaat yang sudah tertera dalam Warta Jemaat. Demikian Warta Jemaat minggu ini. Apabila ada hal-hal yang kurang jelas dapat disampaikan melalui telepon di kantor Majelis Jemaat. Selamat hari Minggu, selamat tahun baru 2022. Tuhan Yesus memberkati. Bapak Ibu saudara sekalian yang saya kasihi di dalam Tuhan, kita sudah sampai di ujung pertemuan kita di hari ini. Satu hal yang perlu kita ingat, Tuhan tidak pernah menutup mata atas persoalan hidup kita. Percayalah, Dia akan menolong dan memberi jalan keluar bagi kita. Tetaplah yakin pada pemeliharaan Tuhan, teruslah semangat mengamalkan tahun ini, imanilah tahun ini lebih berpengharapan. Saya undang jemaat untuk berdiri. Pergilah beritakan. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian.